Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas Sistem Informasi C, angkatan 2022. Di sini kami akan mempresentasikan tugas ke-12 kami mengenai proyek rekayasa perangkat lunak mengenai white and black testing. Next. Sebelumnya perkenalkan, kami beranggotakan yang pertama ada Satrio dengan NIM terakhir 081, kemudian saya sendiri Deidre dengan NIM terakhir 084, kemudian ada Darren dengan NIM terakhir 085, selanjutnya ada Sofil dengan NIM terakhir 102, dan yang terakhir ada Sakanti dengan NIM terakhir 109. Next. Latar belakang. Website phishing katalog ini didesain dengan memperhatikan perubahan perilaku konsumen dan mengembangkan fitur berdasarkan analisis tren konsumen. Responsivitas website diuji melalui black box testing untuk memastikan pengalaman pengguna yang konsisten di berbagai perangkat. Sementara white box testing dioptimalkan untuk efektif mengumpulkan dan menganalisis data guna meningkatkan personalisasi dan respon terhadap tren pasar dengan cepat. Next. Yang pertama, testing. Testing perangkat lunak adalah proses kritis untuk mengevaluasi dan memverifikasi kualitas serta kinerja suatu sistem. Tujuannya adalah memastikan bahwa perangkat lunak sesuai dengan spesifikasinya, memenuhi kebutuhan pengguna, dan berfungsi efektif di berbagai kondisi. Dengan perencanaan pengujian yang cermat, pembuatan kasus uji yang komprehensif, dan analisa yang sistematis, pengujian membantu mengidentifikasi potensi kesalahan dan anomali sebelum peluncuran produk. White box testing mengevaluasi struktur internal dan logika program, sementara black box testing mengevaluasi struktur internal dan logika program. Sementara black box testing fokus pada fungsionalitas tanpa memperhatikan detail implementasinya. Pengujian menjadi elemen penting dalam siklus pengembangan, memitigasi risiko kesalahan, meningkatkan kualitas produk, dan memastikan kepuasan penggunaan akhir sesuai dengan standar industri dan kebutuhan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada white box testing. White box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang mengevaluasi struktur dan logika program. Penguji memiliki pengetahuan mendalam tentang implementasi kode untuk merancang dan mengeksekusi kasus uji. Meskipun dapat mengidentifikasi kesalahan pada tingkat implementasi dan cakupan kode yang baik, kelemahannya adalah ketergantungan pada pengetahuan internal kode yang dapat melewatkan aspek fungsionalitas atau persyaratan bisnis. Next. Kok iso? Next. Oke. Dari white box testing, yang pertama jenisnya adalah control flow. Control flow ini teknik pengujian white box yang memastikan setiap pernyataan di dalam kode dieksekusi setidaknya sekali selama pengujian dengan merancang kasus uji untuk mencakup semua jalur kontrol dalam program. Teknik ini menjamin cakupan eksekusi yang komprehensif. Nah, untuk dari control flow sendiri memiliki kelebihan dan kelemahannya.
Untuk kelebihan dari control flow sendiri, yang pertama adalah teknik ini memungkinkan penguji untuk secara efektif menemukan kesalahan yang terkait dengan kontrol aliran eksekusi program. Yang kedua, dapat memastikan bahwa setiap jalur eksekusi dalam program telah diuji, meningkatkan cakupan pengujian. Lalu untuk kekurangan dari control flow sendiri, yang pertama adalah fokus hanya pada struktur kontrol aliran dan mungkin melewatkan kesalahan yang terkait dengan data atau logika pengambilan keputusan. Yang kedua, memerlukan perancangan kasus uji yang cermat untuk mencakup semua jalur kontrol yang dapat menjadi tugas yang rumit. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua, ada data flow. Data flow testing ini berfokus pada aliran data di program untuk mengidentifikasi potensi kesalahan atau kekurangan dalam desain atau implementasi yang dapat menyebabkan anomali. Tujuannya adalah memastikan bahwa aliran data di dalam aplikasi diolah dan digunakan dengan benar. Kekurangan. Untuk kelebihannya, yang pertama mungkin identifikasi potensi anomali dalam aliran data di aplikasi. Yang kedua, dapat membantu meningkatkan keamanan data dengan memastikan bahwa data diproses dengan benar. Lalu untuk kekurangannya, perancangan kasus uji untuk mencakup semua aspek aliran data dapat menjadi kompleks dan memakan waktu. Yang kedua, mungkin tidak efektif dalam mengidentifikasi kesalahan terkait kontrol aliran atau logika pengambilan keputusan. Oke, kita masuk ke jenis yang terakhir, ada branch testing. Testing ini merupakan teknik pengujian white box yang memastikan semua percabangan logika dalam kode diuji. Penguji fokus pada pengujian setiap percabangan atau keputusan untuk mengidentifikasi kesalahan atau kekurangan dalam logika pengambilan keputusan. Tujuannya adalah memastikan Oke, selanjutnya kelebihan yang kedua adalah dapat memberikan cakupan pengujian lebih baik terhadap berbagai skenario keputusan, dan kekurangannya merancang kasus uji untuk mencakup semua percabangan dapat menjadi tugas yang rumit dan memakan waktu. Dan yang kedua, meskipun dapat menangkap kesalahan dalam logika percabangan, tetapi Baik, untuk selanjutnya yaitu black box testing. Black box testing atau yang banyak dikenal dengan behavioral testing adalah suatu metode pengujian pada fungsionalitas atau kegunaan dari suatu software. Black box testing adalah suatu pengujian yang dilakukan secara penuh hanya dengan menilai kebutuhan serta spesifikasi dari suatu software. Black box testing hanya akan menjangkau input dan output sistem software tanpa adanya pengetahuan terkait internal program. Pengujian black box testing ini dilakukan agar bisa menggambarkan perspektif penguji yang seperti hanya melihat suatu kotak hitam saja. Next. Jenis yang pertama yaitu equivalence class partitioning. Teknik pengujian ini adalah black box membagi data input perangkat lunak ke dalam kelas data ekuivalen. Ini mengurangi waktu yang diperlukan untuk pengujian dengan menurunkan kasus uji dari partisi ekuivalen.
Untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan membantu dalam mengurangi jumlah kasus uji yang diperlukan untuk menguji semua skenario. Memungkinkan pengujian yang lebih efisien karena hanya perlu menguji satu kondisi dalam setiap partisi. Untuk kekurangannya yaitu tidak selalu efektif untuk mengidentifikasi kesalahan yang terjadi di batas antar partisi. Untuk jenis selanjutnya yaitu boundary value analysis. Teknik ini menguji di antara ujung ekstrim atau batas antara partisi nilai input. Ini mempertimbangkan nilai positif dan negatif serta nilai maksimum dan minimum. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yaitu memungkinkan identifikasi bug di batas partisi, di mana banyak bug terjadi. Lebih baik daripada equivalence partitioning, karena mempertimbangkan nilai positif dan negatif serta nilai maksimum dan minimum. Kekurangan, tidak selalu efektif untuk mengidentifikasi kesalahan di dalam partisi. Untuk jenis yang selanjutnya yaitu comparison testing. Comparison testing ini melibatkan membandingkan output perangkat lunak yang diuji dengan output yang diharapkan untuk memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi seperti yang diharapkan. Next. Untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu memastikan bahwa perangkat lunak berfungsi sesuai harapan. Dan kekurangannya yaitu tidak memberikan informasi tentang bagaimana perangkat lunak mencapai output tersebut. Dan selanjutnya yaitu orthogonal array testing. Orthogonal array testing adalah metode statistik yang mengurangi jumlah kasus uji yang diperlukan untuk menguji semua kombinasi parameter input. Untuk kelebihan dan kekurangan, kelebihannya yaitu mengurangi jumlah kasus uji yang diperlukan untuk menguji semua kombinasi parameter input. Dan kekurangannya yaitu mungkin tidak efektif untuk sistem yang memiliki banyak parameter input. Yang terakhir yaitu decision table based testing atau cause effect graph. Teknik ini digunakan untuk menguji perilaku perangkat lunak berdasarkan berbagai kombinasi kondisi input. Mereka membantu mengidentifikasi semua kombinasi kondisi input dan meninggalkan output yang mungkin. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yaitu memungkinkan identifikasi semua kombinasi kondisi input dan tindakan output yang mungkin. Kekurangannya yaitu memerlukan waktu dan usaha yang signifikan untuk mengidentifikasi dan membuat tabel keputusan atau grafik sebab akibat yang tepat. Selanjutnya ada implementasi white box. Untuk yang pertama itu ada statements coverage. Untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama mengidentifikasi kode sumber yang berkaitan dengan fungsi-fungsi pada halaman-halaman seperti register, login, menu utama, profil, tentang kami, halaman pria, wanita, anak, dan halaman sport. Lalu kemudian rancang tes untuk mengakses dan menjalankan setiap fungsi pada halaman-halaman tersebut. Kemudian gunakan alat pengukuran cakupan untuk memastikan bahwa setiap pernyataan dalam kode tercakup selama pengujian. Lalu yang terakhir itu memeriksa hasil dan memastikan bahwa semua pernyataan telah berhasil dieksekusi. Lalu untuk yang kedua itu ada decision atau coverage decision. Untuk decision atau coverage decision ini fokus pada keputusan yang memiliki percabangan di dalamnya. Kemudian rancang tes untuk mencangkup setiap keputusan dan setiap percabangan di dalam. Yang ketiga adalah mengeksekusi tes dan menggunakan alat cakupan untuk memastikan bahwa setiap percabangan dan keputusan diuji selama pengujian. Dan terakhir, memastikan bahwa setiap percabangan dan keputusan tercakup untuk mencapai kriteria cakupan yang diinginkan. Next.
Untuk yang ketiga ini ada decision atau branch coverage. Untuk langkah-langkahnya yang pertama itu memfokuskan pada pencabangan keputusan yang ada di dalam fungsi-fungsi di halaman-halaman tersebut. Untuk yang kedua adalah merancang tes untuk menguji setiap percabangan keputusan pada level fungsi. Yang ketiga menjalankan tes dan menggunakan alat cakupan untuk memastikan bahwa setiap percabangan keputusan tercakup selama pengujian. Lalu yang terakhir adalah memastikan bahwa setiap percabangan keputusan diuji untuk mencapai 100% cakupan percabangan. Untuk contohnya ini ada flowchart, yaitu halaman register. Yang keempat, ada implementasi white box condition coverage, yaitu menentukan setiap keputusan kritis di dalam setiap fungsi yang perlu diuji. Lalu merancang tes yang memastikan bahwa setiap keputusan diambil selama pengujian. Gunakan alat cakupan untuk memonitor cakupan keputusan selama eksekusi tes. Lalu memastikan bahwa setiap keputusan diuji untuk mencapai 100% cakupan keputusan. Next. Lalu yang terakhir ini, langkah-langkahnya adalah, untuk yang terakhir ini adalah path coverage. Yang pertama mengidentifikasi jalur-jalur eksekusi yang mungkin diambil oleh pengguna. Lalu merancang tes, yang ketiga menjalankan tes, dan yang keempat adalah memeriksa hasil cakupan. Lalu di sini terdapat flowchart untuk path yang akan dimulai dari login, lalu ke menu home, kemudian di sini ada percabangan kategori, yaitu ada 4, di mana ada pria, wanita, anak, sport, dan kemudian akan berakhir di end juga. Next. Selanjutnya, pengujian black box testing. Pada pengujian ini dilakukan dengan membuat aktivitas pengujian pada perangkat lunak yang ingin diuji. Pengujian black box testing dilakukan di mana penguji hanya fokus pada input dan output yang dihasilkan oleh sistem. Black box testing membantu memastikan bahwa sistem berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan mengidentifikasi masalah yang mungkin tidak terlihat dari perspektif internal pengembang. Yang pertama ada uji pada menu login, di mana aktivitas pengujiannya yaitu masuk ke dalam website tanpa login. Realisasi yang diharapkan yaitu pengguna dapat melihat tampilan home ketika klik menu selain home. Akan diarahkan ke form login dengan notifikasi, maaf, Anda belum login, silakan login terlebih dahulu. Dan hasil pengujiannya prototype berfungsi dengan baik sehingga pengguna ketika klik menu selain home akan muncul form login dan muncul notifikasinya. Kesimpulannya, uji pada aktivitas ini berhasil. Selanjutnya yang kedua yaitu login tanpa akun terdaftar. Realisasi yang diharapkan pengguna tidak dapat login dan harus melakukan registrasi atau sign up. Hasil pengujiannya yaitu terdapat notifikasi, maaf, akun Anda belum terdaftar ketika pengguna login tanpa akun yang terdaftar, sehingga pengguna dapat klik menu registrasi untuk melakukan pendaftaran akun, sehingga kesimpulannya yaitu berhasil. Selanjutnya, memasukkan data diri pada form registrasi. Realisasi yang diharapkan akan muncul data diri apabila diklik pada form. Hasil pengujiannya yaitu prototipe data diri berfungsi dengan yang diharapkan. Data diri muncul ketika form registrasi diklik dan kesimpulannya yaitu aktivitas pengujian ini berhasil. Dan masih pada menu login, aktivitas pengujiannya yaitu klik menu registrasi setelah diisi data diri pada form registrasi. Realisasi yang diharapkan akan beralih pada form login sehingga untuk masuk ke dalam web serta muncul notifikasi akun telah selesai dibuat, silakan login terlebih dahulu. Hasil pengujiannya yaitu prototipe registrasi berfungsi dengan baik, muncul form login untuk mengisi username dan password. Kesimpulannya, aktivitas pengujian ini berhasil. Selanjutnya, memasukkan username dan password pada form login. Realisasi yang diharapkan yaitu muncul username dan password apabila form login diklik. Dan hasil pengujiannya yaitu benar username dan password muncul ketika
pengguna klik form login. Kesimpulannya yaitu aktivitas pengujian ini berhasil, dan yang terakhir pada menu login yaitu ketika klik menu login pada form login. Realisasi yang diharapkan yaitu menuju ke halaman home website dan pengguna dapat klik menu selain home. Hasil pengujiannya yaitu prototipe berjalan dengan baik, muncul halaman home ketika selesai login, dan kesimpulannya aktivitas pengujian ini berhasil. Selanjutnya pada menu profil. Pengujian pada menu ini yang pertama dilakukan klik foto profil pada pojok kanan. Realisasi yang diharapkan yaitu akan muncul dua menu drop-down, yakni menu dan logout. Hasil pengujiannya yaitu prototipe berfungsi dengan baik. Terdapat dua menu drop-down yaitu profil dan logout ketika pengguna klik foto profil pada pojok kanan atas. Kesimpulannya yaitu pengujian ini berhasil. Yang kedua, klik menu profil, di mana realisasi yang diharapkan yaitu tampilan profil berisi foto profil, nama lengkap, username, email, password, dan nomor telepon. Hasilnya yaitu prototipe berfungsi dengan baik, muncul tampilan halaman profil yang berisi foto, nama, username, nomor telepon, serta password sesuai dengan registrasi pada awal pendaftaran. Kesimpulannya yaitu aktivitas pengujian ini berhasil. Dan yang terakhir pada menu profil, yaitu klik menu logout. Realisasi yang diharapkan yaitu tampilan home sebelum login. Hasil pengujiannya yaitu prototipe berfungsi dengan baik. Ketika pengguna klik menu logout, maka muncul tampilan home awal sebelum login. Kesimpulannya yaitu aktivitas pengujian ini berhasil. Selanjutnya pada pengujian pada menu tentang kami. Aktivitas pengujiannya yaitu ketika pengguna klik menu tentang kami, akan menuju tampilan tentang kami yang berisi nama dan foto pada tim developer. Pengujiannya yaitu prototipe berfungsi dengan baik, maka muncul tampilan tentang kami yang berisi nama dan foto anggota. Kesimpulannya yaitu pengujian ini berhasil. Selanjutnya pada menu home. Ketika pengguna klik menu home, maka akan menuju tampilan home atau beranda berisi foto produk dan menampilkan berbagai fitur menu. Hasil pengujiannya yaitu prototipe menu home berfungsi dengan baik dan menampilkan halaman home, dengan kesimpulan aktivitas pengujian berhasil. Selanjutnya pengujian pada menu wanita dan menu pria. Keduanya hampir mirip. Yang pertama ketika klik menu wanita akan menuju tampilan wanita berisi semua produk fashion wanita, berisi foto produk, dan menu kategori. Hasil pengujiannya prototipe berfungsi dengan baik dan menampilkan tampilan halaman berisi foto produk dan juga menu kategori, dengan kesimpulan aktivitas pengujian berhasil. Yang kedua yaitu klik menu kategori. Realisasi yang diharapkan yaitu akan muncul menu drop-down berisi kategori produk, yakni kemeja, kaos, celana, dan sepatu pada kategori wanita. Hasil pengujiannya yaitu prototipe berfungsi dengan baik dan menampilkan menu drop-down berisi kategori produk wanita, yakni kemeja, kaos, celana, dan sepatu. Kesimpulannya, aktivitas pengujian berhasil. Dan pada menu uji pada menu pria, ketika pengguna klik menu pria, maka menuju tampilan pria berisi semua produk fashion pria, berisi foto produk, dan menu kategori. Prototipe berfungsi dengan baik dan menampilkan tampilan halaman pria berisi produk fashion pria dan menu kategori. Dengan kesimpulan, aktivitas pengujian ini berhasil. Dan yang terakhir yaitu ketika pengguna klik menu kategori, maka realisasinya diharapkan yaitu akan muncul menu drop-down berisi kategori produk pria, yakni kemeja, kaos, celana, dan sepatu pria. Hasil pengujiannya yaitu prototipe berfungsi dengan baik, akan menampilkan menu drop-down berisi kategori produk pria, yakni kemeja, kaos, celana, dan sepatu pria. Dengan kesimpulannya, aktivitas pengujian ini berhasil. Selanjutnya pengujian pada menu olahraga, dengan aktivitas pengujian yaitu klik menu olahraga, akan realisasi yang diharapkan yaitu akan muncul tampilan olahraga atau tampilan halaman olahraga berisi semua produk fashion olahraga berupa produk dan juga menu kategori. Hasil pengujiannya yaitu benar prototipe
berfungsi dengan baik, menampilkan tampilan halaman olahraga, berisi produk fashion olahraga, dan menu kategori. Dengan kesimpulan, aktivitas pengujian ini berhasil. Yang selanjutnya yaitu pengguna klik menu kategori akan muncul menu drop-down berisi kategori produk olahraga, yakni kemeja, kaos, celana, dan sepatu olahraga. Hasil pengujiannya, prototipe berfungsi dengan baik, menampilkan menu drop-down berisi kategori produk-produk olahraga, dan kesimpulan aktivitas pengujian berhasil. Dan yang terakhir, pengujian pada menu anak-anak. Dengan aktivitas pengujian, klik menu anak-anak, maka akan muncul tampilan anak-anak, produk fashion anak-anak. Dengan hasil pengujian, prototipe berfungsi dengan baik. Dan selanjutnya, klik menu kategori, maka akan muncul menu drop-down berisi kategori produk anak-anak. Dengan hasil pengujian, prototipe menu kategori berfungsi dengan baik, menampilkan menu drop-down berisi kategori produk anak-anak, dan kesimpulan pengujian berhasil. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.